Baik, selamat pagi semuanya, siswa-siswaku di kelas Tambora. Hari ini kita akan belajar biologi, dan melanjutkan pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati. Tidak lupa hari ini kita berdoa, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan diberi keberkahan, dan apa-apa yang kita pelajari hari ini dari pagi sampai siang nanti bisa bermanfaat untuk masa depan kita semua. Nah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa macam dari keanekaragaman, ya, tingkatannya ada tingkatan gen, tingkatan jenis, dan tingkatan daripada uh, ekosistem. Nah, kita juga kemarin sudah belajar tentang bagaimana uh, Indonesia, ya, dari segi biodiversitas itu sangat besar, ya, dari seluruh dunia, ya. Biodiversity Indonesia sangat besar sekali. Nah, setelah itu kita akan coba membahas keunikan daripada biodiversity Indonesia, ya. Kita tahu bahwa tingkat keanekaragaman Indonesia sangatlah tinggi, ya. Nah, tidak hanya itu, Indonesia dikenal bahwa Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan, ya, keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola penyebarannya, ya. Nah, di dunia itu terdapat 6 wilayah utama atau zona utama persebaran makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan biogeografi. Jadi percampuran antara ilmu biologi dengan geografi. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah zona palearktik, zona nearktik, zona neotropotik, zona Ethiopia, zona oriental atau dikenal dengan Asia, dan zona Australia. Nah, Indonesia ini memiliki keunikan tersendiri karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona oriental, ya, zona oriental, dan zona Australia, ya. Jadi Australia, jadi ada dua di antara zona Asia dengan zona Australia. Nah, zona oriental atau zona Asia ini meliputi dari wilayah barat Indonesia, ya, yaitu ada di Sumatera, Jawa, ya, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang nantinya memiliki kemiripan, ya, dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia lainnya. Ya, misalnya bisa kita lihat di hewan harimau, ya, harimau Sumatera misalnya itu hampir sama dengan harimau Asia atau harimau India. Juga ada badak, ya, badak betulan satu atau berdua, ya, di Sumatera. Terus ada juga gajah, banteng, dan kera. Nah, adapun zona Australia, ya, ini meliputi wilayah dari pada timur Indonesia, ya. Daerahnya itu nanti meliputi daerah Maluku dan Papua. Nah, hewan-hewan ini biasanya nanti memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Contohnya misalnya pada hewan kuskus, ya. Jadi bisa kalian lihat di internet seperti apa bentuk hewan kuskus. Terus juga ada wallaby, ya, platypus, dan kanguru, ya. Jadi hampir sama nanti dengan benua Australia. Nah, pembagian dari fauna itu menjadi dua kelompok tersebut ini didasarkan pada adanya paparan daripada paparan Sunda, ya, dan paparan Sohul, ya, paparan Sunda dan paparan Sohul. Di antara paparan Sunda ini nanti ada paparan Sohul, ini dapat ditarik yang namanya garis pemisah yang disebut garis Weber. Ya, ini bisa kita lihat di layar monitor, ya, pemisah daripada garis Weber ini, garis Wallace, maaf, dan garis Wallace. Nah, jadi garis Wallace ini merupakan garis khayal, ya, yang ditemukan oleh seorang naturalis, ya, dari Inggris namanya Alfred Russel Wallace, ya. Ini dikemukakan pada tahun sekitar 1863. Ya, Wallace nanti menemukan garis
Wallace tersebut setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Jadi bisa terpisahkan tuh, ya. Dia ada bagian barat yang lebih condong ke Asia Oriental dan bagian timur yang condong ke ke Australia. Nah, garis Wallace sendiri nanti membelah antara Selat Makassar menuju ke selatan hingga Selat Lombok, ya. Lombok, Bali, ya. Jadi nanti garis Wallace itu memisahkan antara wilayah oriental, yang tadi saya sebutkan, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, dan Bali, dan wilayah Australia, ya. Zona Australia yaitu Papua, Maluku, Nusa Tenggara, ya, sampai dengan Sulawesi, ya. Nah, ini termasuk juga wilayah timur, ya. Itu Wallace membaginya, ya, antara bagian barat dan bagian timur. Nah, selanjutnya pada tahun 1904 orang geologis dari Jerman yang namanya Max Kurt Wilhelm Weber, ya, berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi itu tidak semuanya tergolong daripada hewan-hewan kelompok hewan Australia. Ya. Jadi menurut Weber itu di Sulawesi itu ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, ya, sifat-sifat seperti zona Asia, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi, ya, kita lihat petanya di Sulawesi, eh, merupakan hewan-hewan dari bentuk peralihan, jadi tidak termasuk zona barat, ya, zona Asia Oriental, atau juga pun zona timur, ya. Jadi dia membagi menjadi 3 zona, yaitu zona Oriental, Asia, zona peralihan, ya, dan zona timur pada Australia. Nah, pada selanjutnya, Weber itu nanti membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi, ya, memanjang dari utara, ya, sampai dengan Kepulauan Aru, ya, paling luar di Indonesia. Garis ini kita kenal menjadi garis Weber, ya. Nah, sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, bahwa di sana terdapat beberapa hewan yang unik, ya, contohnya pada contoh hewan opossum, ya, atau Dactylophila, ya, atau dari Australia, atau juga dari kera makaka, ya. Itu biasanya memang contoh dari hewan yang berada di zona oriental atau zona Asia. Selain Sulawesi juga terdapat zona peralihan lainnya, yaitu wilayah Nusa Tenggara, ya, baik itu Nusa Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Dulu ada Timur Leste di sini, ya, tapi karena udah nggak masuk wilayah Indonesia. Nah, hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan itu antara lain misalnya pada babi rusa, ya, babi rusa nama latinnya, atau juga palanger kuskus, ya, mamalia kecil, terus juga ada anoa, ini ada di Sulawesi, Pubalus depressionis, terus juga ada komodo, ya, Varanus komodoensis, yang ada di Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur, dan burung maleo, ya, Macrocephalus maleo, ini ada di Sulawesi. Jadi pembagiannya sekarang menjadi ada 3, ya. Nah, ini bisa kita lihat dari jenis hewan wilayah oriental yang meliputi daripada Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, ya. Bagi banyak spesies dari mamalia yang ukuran besar, seperti gajah, ya, badak, terus juga ada banteng, ya, serta harimau, dan juga ada bentuk-bentuk berbagai macam primata. Nah, ini atau jenis kera, ya, misalnya pada orangutan, ya, tarsius dan bekantan, ya. Atau juga jenis-jenis burung yang dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung zona Australia. Jadi di zona barat itu atau zona area oriental, zona Asia, jenis burungnya itu, jenis apesnya mempunyai cirinya itu adalah bulunya tidak indah, tetapi suaranya merdu.
Nah, nanti di zona Australia kebalikannya, yaitu suaranya tidak merdu, tapi bulunya sangat indah sekali. Nah, itu misalnya kalau jenis yang lain misalnya kayak burung-burungan ya, misalnya pada jalak Bali gitu ya. Lake Offshore Orchis CLD atau burung murai ya, ini yang sering banyak dipelihara oleh orang. Neopous mulerumus ya. Terus juga ada ayam hutan ya, berdada merah, Aporebia hippoteru atau juga ayam pegar ya. Jadi itu ada yang ada di wilayah oriental. Jadi pembedanya oriental itu suaranya merdu tapi bulunya kurang bagus. Nah, ini contoh oriental juga yang ada ya, itu mamalia besar, harimau dan badak. Tapi tetap ini adalah mamalia yang paling kecil ya di dunia, kalau di dunia dibandingkan dengan dunia. Misalnya gajah Sumatera dibandingkan dengan gajah yang ada di Afrika itu lebih kecil ya. Harimau Sumatera juga demikian. Ya. Nah, ini jenis dari burung ya, tadi Bapak singgung bahwa jenis burungnya mempunyai suara yang indah tapi burungnya kurang indah karena dia monoton cuma satu. Beda dengan yang burung yang berada di wilayah Australia atau misalnya Papua atau Maluku. Nah, jenis hewan-hewan yang kedua, jenis hewan-hewan wilayah Australia ini ada beberapa ya, contohnya didominasi oleh hewan-hewan yang berkantung ya atau marsupila ya. Ya, ini berkantung dan kecil biasanya juga ya. Ini hampir terdapat 110 spesies ini yang telah didapatkan datanya, misalnya pada jenis kuskus ya, atau juga opossum, atau juga jenis-jenis pengerat ya, hewan pengerat rodentia, dan beberapa hewan yang endemik di daerah Papua atau Maluku ya. Nah, contohnya kalau hewan yang berkantung misalnya pada koala dan kanguru ya. Hewan lainnya misalnya juga tadi hewan yang berukuran kecil ini ya, tusuk, kelelawar ya, terus juga ada tarsius ya. Nah, ini burungnya di burung pada daerah Australia nih lebih berwarna indah dan beragam, tetapi suaranya kurang bagus nih, kurang merdu ya, kurang apa namanya, kurang dimanfaatkan untuk lomba-lomba atau apa namanya, untuk lomba yang bersuara gitu ya, karena hanya digunakan untuk hiasan ya biasanya oleh adat-adat tertentu ya, itu yang ada di Papua. Nah, Papua sendiri ini kalau ngomongin burung lebih banyak sekali ya, hampir 320 jenis ya burung ya, dan setengahnya itu adalah endemik daripada Papua. Contohnya salah satunya adalah cendrawasih. Nah, sekarang yang ketiga adalah jenis hewan peralihan yang tadi yang Weber sudah kemukakan, yang bahwa ada hewan yang memiliki kemiripan antara keduanya, yaitu daerah oriental dan daerah Australia, ya. Tetapi endemik di suatu pulau. Contohnya adalah babi rusa. Ya, babi rusa dengan taringnya. Nah, taring babi rusa ini ada sebenarnya gigi yang menembus rahang atasnya, ya, yang menembus dari ada maksilanya. Nah, itu juga burung maleo, ini juga ada di Sulawesi, ya. Nah, ini Cono Murut lebih mirip, bulunya itu mirip oriental tapi suaranya mirip bulunya itu mirip apa namanya, ke Australia tapi suaranya itu adalah mirip ke oriental ya. Jadi ada dua peralihan tersebut ya. Nah, selanjutnya beberapa nih hewan-hewan dan tumbuhan yang memiliki status langka ya, karena ke apa namanya, hampir punahnya habitat dari suatu organisme menyebabkan daripada status suatu hewan ataupun tumbuhan di Indonesia itu menjadi berkurang ya, baik itu habitatnya maupun populasinya. Nah, ini kita bisa lihat dari badak Sumatera ya, harimau Sumatera, tapir, elang, langkung sebagainya, semuanya adalah hewan-hewan yang terancam punah. Nah, kalau jenis dari tumbuhannya adalah dari matoa, gandaria dan sebagainya itu ya,
sawo kecil pun juga bisa terancam punah ya, sawo dan sebagainya. Nah ini memang harus kita apa namanya tetap lindungi ya, kalian sebagai penerus bangsa harus tetap bisa melindungi hewan-hewan dari Indonesia, khususnya yang asli dari Indonesia ya. Burung rangkong ya, harimau Sumatera, tapir, ya, anoa, elang dan sebagainya. Ini adalah aset daripada Indonesia ya sebagai negara terbesar yang memiliki mega biodiversity. Nah, tumbuhannya ya sama ya, bagaimana hanya dari sawo pun mungkin udah berkurang ya. Sawo sekarang sawo yang banyak itu ada di apa namanya mengalami pencakokan dan sebagainya. Nah ini juga kalau hutan akan terus apa namanya tergerus ya, akhirnya akan hilang ya, akan hilang tumbuhan maupun hewan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi tugas kalian lah yang nantinya untuk menjaga kelestarian alam ya lingkungan Indonesia sehingga tetap lestari dan tetap ada dan tetap dikenal oleh apa namanya penerus bangsa yang lainnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Adi tentang apa namanya bentuk-bentuk daripada hewan atau tumbuhan dari zona oriental, ya peralihan dan Australia yang dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Ya, di mana Wallace itu membagi menjadi dua zona, yaitu zona Oriental Asia, ya meliputi dari Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sedangkan timurnya ada Sulawesi, ya Nusa Tenggara, Bali, juga ada Papua dan Maluku. Sedangkan Weber membagi menjadi 3 zona. Ya, selain ada zona Oriental dan Australia, dibagi lagi menjadi 3 yaitu zona peralihan yang meliputi dari Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami penjelasan dari Pak Adi ya. Bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap melestarikan lingkungan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.